Cirinya adalah bahagia. Kenapa bahagia, Pak? Karena tidak ada lagi kata mengapa dan bagaimana. Maka ciri orang yang sadar sudah tidak lagi bertanya. Karena bertanya menunjukkan masih ragu kau pada Tuhan. Bertanya kau masih belum jelaslah kau melihat Tuhan. Apa yang kau ingin tanyakan pada Tuhan? Maka dalam perjalanan manusia mencari Tuhan, sahabat, tidak ada lagi kalau orang yang sudah sadar itu mencari. Karena dia sudah, bahkan dia lebur. Tidak lagi kata cari mencari. Tidak lagi sembah menyembah. Tidak lagi ingat mengingat. Dia sudah betul-betul lupa tentang hakikat dirinya. Kenapa? Karena Allah terjali pada seluruh tubuhnya. Maka salah satu ciri yang kamu bisa rasakan adalah bahagia. Orang yang bahagia itu sudah tidak bertanya lagi. Di mana Allah? Ma Allah? Tidak. Tadi semua ya. Karena dia sudah mengetahui. Bagi orang-orang yang mencari Tuhan masih berjalan mencari api membawa obor. Nah, dia orang yang sudah sadar itu, sadarlah dirinya lah obor. Buat apa cari api kalau dirinya adalah obor? Dan obor itu lebih besar daripada api. Orang yang sudah sadar tidak lagi bahwa dia itu adalah menyelam ke dalam air mencari air. Karena dia sudah sadar dia ada dalam lautan bahrul hayat, lautan hidupnya Allah. Jadi orang yang sudah sadar tidak akan mencari rizki, sahabat. Karena sesungguhnya dia sadar, dialah sumber rizki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada, di seluruh negeri, di seluruh Asia Tenggara, Singapura, ya, dan juga sahabat-sahabat di Kalimantan semuanya, ya, dan sahabat-sahabat di Australia, ya, di Melbourne, di Perth, Sydney, ya, Mbak Nuri di Perth, kemudian Mas Rudi adalah di Melbourne, kemudian juga Mas Andi, dan juga Mbak Wiwi, ya, yang ada di Hong Kong, ya, atau Mbak Siti, ya, yang ada di Hong Kong. Kemudian juga sahabat Singapura, Mbak Siti, ya, dan juga yang dari sahabat-sahabat Kuala Lumpur, ya, dan juga sahabat saudara keluarga Pak Abu yang dari Malaka, ya, Pak Majid. Assalamualaikum Pak Majid. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan ya, anak Abah Mas Budi juga udah, Pak Haji Eet, ya, Bu Erwin, terima kasih topinya, ya. Profesor Maria, ya, semua ya, kalau Abah mau absen, yang Mas Bambang, ya, Irian, semua, Pak Reza, Papua, semualah. Dan semuanya sahabat Abah, marilah kita sama-sama senantiasa adalah mensyukuri segala nikmat Allah, ya. Karena salah satu ciri orang yang sadar itu adalah bersyukur, tadi semua, ya. Jadi pada pagi hari ini sahabat, ya, ada soalan yang disampaikan adalah ciri-ciri orang yang sudah sadar, ya. Karena memang sahabat, bicara Al-Quran itu hanya bicara sadar dan tidak sadar. Allah bicara sadar itu adalah kepada orang yang sudah beriman. Dan iman itu adalah al-imanu kulluh, al-imanu biru'yatillah adalah orang yang sudah sadar, ya. Maka lawannya itu orang yang tidak sadar. Dalam Al-Quran dianggap adalah orang yang lupa pada Allah.
atau orang yang disebut oleh Allah junub tadi semua, atau orang yang oleh Allah disebut buta mata hatinya, itu orang yang tidak sadar. Jadi orang sadar itu adalah orang yang sudah bahagia intinya, karena tidak ada lagi yang menghalangi dalam pandangan dohirnya, pada ro'anya, pada penglihatan dohir, pada nadhoro penglihatan hatinya, pada basyiroh penglihatan mata hatinya, dan sudah sampai pada penglihatan absor, penglihatan Allah. Ya, dia sudah tidak menggunakan lagi penglihatan ini, karena pada saat penglihatan ini sudah tidak diguna, maka dia sudah bebas dari Ayub. Ya, dia sudah bebas dari penyakit kulitnya Ayub. Dan dia nadhoro, sudah bebas dari penyakit butanya Yakub. Kemudian dia pun sudah keluar daripada tubuhnya. Dia sudah bebas seperti Yunus keluar dari perut ikan, seperti Ashabul Kahfi yang sudah keluar dari guha. Itulah ciri orang sadar. Dia sudah keluar. Jadi dia sudah bebas daripada kendali nafsu amarah pada Ibrahim tadi semua. Ada dia yang terbakar dengan api sebelum dia menyembelih putranya, menyembelih pengakuan Adamnya, menyembelih identitasnya. Nah, inilah gerbang awal adalah untuk membangun kesadaran adalah engkau mampu menyembelih dirimu sendiri. Engkau sudah patihah tubuhmu. Dan engkau sudah masuk pada alif lam mim. Sehingga tidak ada lagi keraguan pada dirimu. Dalikal kitab. Tubuhmu sudah menjadi kitab. Tubuhmu sudah menjadikan Al-Quran. Tajwid pada tubuhmu. Qiraat pada tubuhmu. Al-Quranul Majid adalah segala apa yang kau buat sudah menjadi Al-Quran. Tanganmu sudah Al-Quranul Karim. Matamu sudah Al-Quranul Hakim. Dan hidupmu sudah Al-Quranul Azim. Ini ciri orang yang sadar. Maka dia, salah satu cirinya adalah bahagia. Dan orang yang sudah sadar berarti orang yang sudah ma'rifat. Tapi dia adalah bukan merasa ma'rifat. Artinya dia sudah lupa ma'rifat. Karena orang yang sudah ma'rifat, dia tidak akan merasakan ma'rifat. Karena orang yang sudah ingat tidak akan mencari, akan sudah lagi, tidak lagi kata mengingat tadi semua. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu dia tidak merasa ma'rifat. Orang yang sudah ingat itu sudah lupa tadi semua. Tapi lupa pada dirinya. Lupa. Tajalilah Allah pada dirinya. Lupa kepada wujudnya. Maka apapun yang keluar dari tubuhnya dia melihat fi'il Allah pada dirinya. Hanya menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya yang disebut syariat. Apapun syariatnya. Pada sholat, segala apapun yang menyambungkan, kau menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu, semuanya kau bisa sebut sholat. Karena arti sholat beda dengan usalli. Sahabat. Dan Allah menyuruhnya sholat, bukan usalli. Maka disitulah kalian harus memahami. Ada sholat maktubah pada tubuhmu, ada sholatul wusta pada hatimu, ada sholatul daim pada syirmu, pada ruhmu, dari semua ya. Maka sudah tidak lagi kata sembah menyembah, karena tubuh sudah kembali kepada tubuhnya, sudah kembali kepada pada asmanya. Afalnya sudah kembali melebur pada asma, asma sudah melebur pada sifat, sifat sudah melebur pada zat. Maka orang yang sudah sampai dikir yang terbaiknya, dikirnya adalah dikir kulu jasad. Bukan lagi dikir menyebut-nyebut. Bukan dikir mengingat-ingat. Tapi adalah dikir dengan perbuatan tubuhnya. Dikir yang sudah 7 lapis bumi pada tubuhnya. Pada bulunya. Maka bismillahi fi ruhi. Zikir ruhnya. Bismillahi fi jismi. Zikir jasadnya. Bulunya zikir. Kulitnya zikir. Dagingnya zikir. Tulangnya zikir. Uratnya zikir, sumsumnya zikir, darahnya zikir. Zikir yang sudah meliputi adalah kullu jasad, seluruh jasadmu. Jadi disinilah sahabat salah satu ciri. Tetapi bagaimana cirinya? Flying. Cirinya adalah bahagia. Kenapa bahagia, Karena tidak ada lagi kata mengapa dan bagaimana. Maka ciri orang yang sadar sudah tidak lagi bertanya. Karena bertanya menunjukkan masih ragu kau pada Tuhan. Bertanya kau masih belum jelaslah kau melihat Tuhan. Apa yang kau ingin tanyakan pada Tuhan? Maka dalam perjalanan manusia mencari Tuhan, sahabat, tidak ada lagi kalau orang yang sudah sadar itu mencari. Karena dia sudah, bahkan dia lebur. Tidak lagi kata cari mencari.
tidak lagi sembah menyembah, tidak lagi ingat mengingat. Dia sudah betul-betul lupa tentang hakikat dirinya. Kenapa? Karena Allah terjali pada seluruh tubuhnya. Maka salah satu ciri yang kamu bisa rasakan adalah bahagia. Orang yang bahagia itu sudah tidak bertanya lagi, di mana Allah? Maha Allah, tidak. Tadi semua ya. Karena dia sudah mengetahui, bagi orang-orang yang mencari Tuhan masih berjalan mencari api membawa obor. Nah, dia orang yang sudah sadar itu, sadarlah dirinya lah obor. Buat apa cari api kalau dirinya adalah obor? Dan obor itu lebih besar daripada api. Orang yang sudah sadar tidak lagi bahwa dia itu adalah menyelam ke dalam air mencari air. Karena dia sudah sadar dia ada dalam lautan bahrul hayat, lautan hidupnya Allah. Jadi orang yang sudah sadar tidak akan mencari rizki, sahabat. Karena sesungguhnya dia sadar, dialah sumber rizki itu. Dia sudah mengerti sesungguhnya Allah Ar-Razik, dialah marzuk itu. Maka kesempurnaan Razik bersama marzuk. Kesempurnaan abid bersama ma'bud. Kesempurnaan khalik bersama makhluk. Kesempurnaan zikir bersama mazkur. Kalau yang mengingat, yang diingat satu. Kalau yang mencari, yang dicari satu. Kalau yang yang disembah dan yang menyembah satu. Maka disitulah dia sudah lupa. Amnesia. Amnesia yang sempurna. Dia tidak lagi kata ingat mengingat. Yang ada rasa bahagia. Hanya diisi dengan air mata. Dengan ketenangan. Dengan kejiwaan. Karena dirinya sudah sadar sepenuhnya. Tidak lagi mencari surga yang di seberang sana. Karena surga sudah bersamanya. Tidak lagi mencari apapun keluar dari dirinya. Karena dirinya adalah merupakan samudra Tuhan itu sendiri. Karena dirinya adalah merupakan lautan api itu sendiri. Karena engkau adalah api itu sendiri. Sahabat, jadi dalam bahasa jadi kalau masih ada bertanya, bah saya udah ma'rifat belum? Pasti belum. Gitu. Kalau ada lagi yang bertanya atau merasa saya udah ma'rifat, pasti belum. Dari semua. Karena kata ma'rifat itu bukan sesuatu yang bisa kamu ucapkan. Itulah man arafullah kala lisanahu. Orang yang sudah kenal Allah, keluhlah lisannya. Adapun Abah menyampaikan ini adalah hanya untuk memberikan tuntunan kepada berbagai makhluk dengan segala tingkatan. Maka tentu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari perut ini bukan hanya boleh diucapkan oleh orang yang sudah sadar. Maka orang bijak tidak salah mereka berkata, jangan kau keluarkan isi hakikat. Itu tidak boleh kepada orang yang masih belum sadar. Karena isi perutnya masih najis. Apalagi tubuhnya. Tubuhnya saja najis. Apalagi isi perutnya. Tapi orang yang sudah sempurna dari semua kembali. Jangankan tubuhnya, isi perutnya pun sudah halal. Maka hakikat boleh didohirkan hanya oleh orang-orang yang sudah lebur pada dirinya. Nah inilah sahabat. Maka jangan gatal menyampaikan ilmu ma'rifat. Jangan gatal menyampaikan isi perutmu dari semua. Ya. Karena bagi orang yang masih najis tubuhnya, najislah isi perutnya. Maka diajarkan dalam syariat tidak boleh kotoran pada saat satu titik ujung jari pun maka dia najis. Tapi pada saat di perutmu 5 kilo pun tidak najis. Tapi bagi orang yang sudah tidak lagi, maka isi perutnya juga sudah suci dari semua. Maka itulah yang boleh menyampaikan. Maka karena dikhawatirkan kalau seandainya isi perutnya belum najis, maka kau menyampaikan ilmu ma'rifat, kau akhirnya akan membuat najis mutanajis. Engkau akan jual ilmu itu dengan murah. Karena engkau masih najis dari semua. Ya. Nah inilah yang kenapa dilarangnya menyampaikan ilmu dalam. Karena ilmu dalam itu adalah. Karena dalaman perut kita najis. Hanya boleh disampaikan orang yang sudah hilang najis pada dirinya. Karena tubuhnya sudah syariat, tubuhnya sudah tarikat. Tubuhnya syariat, hatinya tarikat. Ruhnya sudah hakikat. Dan sirnya sudah ma'rifat. Ya. Maka bagi kalian yang masih tahapan, masih merasakan. Diamlah. Man arafullah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah. Sampai kalian betul-betul sadar sepenuhnya.
sehingga tidak lagi merasa menyampaikan. Nah inilah yang menjadikan najis pada saat merasa menyampaikan. Sehingga menyampaikan itu menjadikan suatu harapan pada yang menyampaikan adalah yang selain Allah. Itu yang tidak bolehnya. Nah, maka bagi orang yang sudah tidak ada lagi harapan pada makhluk, yang sudah mati sempurna. Al-inabatu ila daril khulud, sudah inabah. Inabah tubuhnya pada fi'il Allah. Inabah hatinya pada asma Allah. Inabah ruhnya pada sifat Allah. Inabah sirnya pada zat Allah. Maka sudah tidak lagi kata keraguan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Maka disitulah engkau, berarti orang ini sudah mampu menyembelih tubuhnya. Sudah masuk dalam surat Al-Baqarah. Sudah menyembelih tubuhnya. Supaya ibadahnya tidak sia-sia. Tadi semua. Maka segala apapun yang dilakukannya, maka dia sudah menyaksikan. Matanya sudah tidak lagi mengkafirkan satupun makhluk di dunia ini. Inilah ciri orang yang sudah sadar itu, dia akan bersyukur. Menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh matanya. Karena sahabat, ada ciri orang syariat mengingat Allah dengan ucapan perbuatan. Kemudian ciri orang thariqat mengingat Allah dengan hatinya. Ciri orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Tapi ciri orang ma'rifat melihat Allah dengan mata. Maka dia kemanapun dia hadapkan, tidak ada lagi yang kafir di matanya. Karena semuanya hanya melihat Allah. Dia sudah bebas dari penyakit kulitnya Ayub. Kemanapun dia hadapkan, hilanglah segala yang selain Allah pada segala makhluk. Yang nyata, yang zahir, yang wujud, hanyalah Allah. Maka tiada lagi Hindu, tiada lagi Buddha, tiada lagi Kristen, tiada lagi babi, tiada lagi anjing. Maka itulah sesungguhnya yang sudah sampai kepada bahrul hayat kembali. Pada laut itu tidak ada lagi air sungai, tiada lagi air sumur, tiada lagi air sawah, tiada lagi air hujan, tiada lagi air salju. 7 air mutlak dohir sudah melebur pada 7 air mutlak batin. Sudah tidak lagi kamu dan aku. Sudah tidak lagi aku, dia dan kamu. Sudah tidak lagi aku dan kamu, kami. Yang ada hanyalah aku. Bahrul hayat. Sehingga disitulah yang dimaksud bahwa orang yang sudah ma'rifat itu lupa. Dia hilang identitasnya. Dia hilang adamnya. Bahkan leburlah Muhammadnya adalah pada dohirnya Allah semua sahabat. Ya. Nah salah satu cirinya adalah tentu saja adalah pasti bahagia. Sudah tidak lagi mencari surga di luar. Sudah tidak lagi surga selain. Maka segala alam fisik ini sudah menjadi jannatul ma'wah pada jismaninya. Makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan surga. Karena dia sudah lebur rozik dan marzuk. Dia sudah lebur antara pencari rizki dan pemberi rizki. Sudah jadi dirimu. Antara abid wal ma'bud yang menyembah disembah sudah satu. Ya. Banyak orang yang protes tentang tauhid dibagi 3. Tidak apa-apa. Karena dia belum paham. Karena dia ingin langsung saja pada satu. Tidak mungkin kamu sampai kepada rasa. Kecuali pada daging. Dan tidak mungkin kamu sampai pada daging. Kecuali lewat kulit. Tadi semua. Ya. Maka inilah. Sesungguhnya adalah hakikat Yasin. Adalah. Kalau orang bertanya kenapa tauhid dibagi 3. Bukan dibagi 3. Tapi itulah kenyataannya. Bahwa Tuhan mengajarkan kita dari awal pun. Tuhan adalah tajali. Dari kosong. Dari kosong. Tuhan yang Tuhan tidak punya nama. Tuhan yang punya Tuhan tidak punya af'al. Tuhan yang Tuhan tidak punya sifat. Tuhan yang Tuhan tidak punya zat sesungguhnya. Kalau masih punya zat, punya sifat, punya asma, punya af'al, nggak ada bedanya sama kamu. Itu pasti belum Tuhan. Tujuan kita adalah kembali saja kepada kosong. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan di balik kosong itu. Bukan pada kosong. Sahabat, maka itulah kesempurnaan memandang dari semua. Dan Tuhan yang Tuhan itu tidak akan bisa kau temui yang di sebalik yang kosong itu. Kecuali memulai dari alam ahadiyah. Menyadarkan sebenarnya yang ada hanya dia. Nah itulah maka kau akan dilebur pada lautan. Jannatul ma'wa pada tubuh. Maka tubuhmu sudah merupakan adalah surga tadi semua.
Maka hanya orang-orang yang tidak sadar masih menganggap surga di seberang sana. Karena dia tidak mengerti hakikatnya pada dasarnya. Kalau kita runut Al-Quran, jelaslah surga itu pada alam fisik ini semuanya. Kalau orang yang sudah sadar tidak akan mencari surga di luar dirinya. Itulah cirinya sadar dan tidak sadar. Ada syukur dan kufur. Syukur itu terbuka, kufur itu tertutup. Jadi, tauhid itu terbuka, syirik itu tertutup dari semua. Suci itu terbuka, junub itu tertutup dari semua. Ya. Nah itulah. Jadi kalian bisa membedakan orang yang masih ngomongin adalah segala yang berkaitan dengan kenikmatan dohir dan adalah kepahitan dohir nyatalah di alam fisik ini. Karena sebenar-benarnya segala apapun yang nampak ini sahabat sebenarnya adalah hanya materi. Dan segala materi ini adalah semuanya adalah kosong dari semua. Jadi kalau begitu bagi orang yang sudah betul-betul sadar dia akan mengerti sebetulnya keberadaan dirinya adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan dari semua. Melihat karena samanya, melihat karena basornya, mendengar karena samanya, bergerak karena kudratnya, berkeinginan karena irodatnya. Wujudlah dia pada wujud Allah dari semua. Ya. Itulah sadar, sahabat. Maka itulah Allah mengisahkan dalam Al-Quran tentang kata sadar. Dan itulah kita Nabi Muhammad adalah sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang sempurna. Kesadaran yang sudah tiada lagi dari semua adalah. Itulah langit ketujuh kesadaran. Pada kesadaran Ibrahim dari semua bahasanya. Di mana kesadaran Ibrahim? Ibrahim itu letaknya di dadamu. Baitullah. Itulah rumah Ibrahim. Baitullah itu dikisahkan dibangun Ibrahim. Secara fisiknya. Dadamulah rumah Ibrahim itu. Ka'bahnya sudah pindah pada jasad. Orang yang sadar, masjidnya sudah di dadanya. Orang yang belum sadar, Baitullahnya masih pergi jauh. Dari ini. Kalau orang yang masih Baitullah masih pergi jauh, pasti dia tiap hari mencari Tuhannya. Seperti orang adalah membawa-bawa obor cari api. Ibadahnya membawa-bawa obor, tapi dia lupa pada apinya. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Orang yang belum sadar, pasti tiap hari mikirinnya rizki. Dia nggak sadar. Bahwa sesungguhnya dia adalah nasi tumpeng yang besar, tapi di otaknya mikirin nasi kucing, nasi lemak dibungkus dengan daun pandan. Tadi semua. Padahal dialah sesungguhnya sumber daripada nasi itu. Itu cirinya sadar dan tidak sadar, Mas Andri. Tadi semua ya. Jadi orang yang sudah Sidroh Al-Muntaha pada puncak kesadaran, dia sudah, maka tadi sudah menyembelih dirinya surat Ali Imran tadi semua ya. Atau dalam bahasa sudah merasakan telaga Kausar di sini. Telaga Kausar itu jangan cari di luar dirimu. Disinilah telaga Kausar itu tadi semua ya. Jadi yang harus kamu pahami, hanya orang-orang yang masih tertutup yang masih menganggap telaga Kausar nanti. Hanya orang tertutup masih menganggap bahwa sorga itu nanti. Masih orang tertutup masih menganggap bahwa siksa kubur itu nanti setelah mati. Orang yang masih tidak sadar itulah orang masih menganggap nanti ada meniti jambatan Shiratal Mustaqim. Yang hari ini dia tidak disadari sedang meniti itu. Orang yang sudah sadar akan menemukan bahwa hidup ini adalah hari pembalasan dari kehidupan kemarin. Maka dia akan hati-hati dalam hidup hari ini. Dia akan terus belajar. Dia akan berusaha menjadi Idris Darosa. Semuanya adalah pelajaran kepadanya. Setiap ruang dan waktu adalah kelas. Perjumpaan dengan apapun adalah guru. Maka tidak ada lagi dia mengaku guru. Semuanya merasa sebagai murid. Tidak ada merasa sebagai guru. Merasa sebagai mursyid. Merasa sebagai siapapun. Karena dia akan selalu menempatkan dirinya sebagai murid. Yang aroda, yang punya kehendak. Yang selaraskan aroda, irodahnya pada aroda Allah dari semua. Orang yang masih mengaku dirinya guru pasti belum sadar. Orang yang mengaku dirinya mursyid pasti belum sadar. Orang masih mengaku dirinya wali belum sadar itu wali edan itu semua. Mursyid edan itu semua. Guru edan itu semua. Artinya tidak ada orang yang mengaku-ngaku. Inilah sahabat. Kalau Mas Andi tanya, siapa yang sudah sadar? Orang yang sudah sadar tidak akan merasa sadar.
Orang yang sudah sampai tidak akan mengaku sampai. Orang yang sudah lebur tidak akan mengaku lebur. Bagaimana kau mengaku? Selama kau mengaku masih ada dirimu itu, berarti belum sempurna tajalli Allah pada dirimu, karena engkau masih ada. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Cuma yang kamu bisa rasakan hanya bahagia. Bahkan kerinduanmu pada Allah dan Rasulnya melebihi kerinduanmu pada segalanya. Kalau orang masih ngarap-ngarap surga, itu paling mabok. Kalau orang masih ngarap-ngarap takut neraka, itu mabok juga. Kalau orang masih beribadah pahala, itu jauhnya dia dengan Tuhan. Karena tiap hari selalu mencari api bawa obor tadi semua. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Jadi maka kalau bagi Abah, siapapun kalian yang datang ke Abah, tujuannya salah, nggak usah. Kamu buang-buang waktu tadi semua ya. Karena kau mencari ketidaksadaran, bukan sebaliknya mencari kesadaran. Yang harusnya kau bangun adalah sadarnya dulu. Karena kamu sudah nggak cukupkah bukti? Elon Musk itu punya 14 juta triliun. Bahagiakah dia? Tidak. Nah, kalau mencari bahagia kepada selain Allah, siap-siap kau kecewa. Ya. Maka Abah kasih tahu, kalau tujuan ke Abah saya itu hanya untuk mencari kekayaan, tidak usah datang kalian. Kalian bukan murid saya. Karena saya hanya mengajak pada Allah. Semua. Ada gunanya kalian datang ke sini, riado, manitobat. Kalau tujuannya hanya makhluk. Dari semua. Ya. Tapi kalau kalian tujuannya Allah, maka kalian layak mendapatkan segalanya. Nah, inilah jangan buang-buang waktu dan jangan buang-buang waktu saya sampai saya membuat saya sakit karena banyaknya manusia yang datang ke sini. Jadi semua ya. Maaf ya. Jadi inilah yang harus dipahami tentang kalian harus pahami ya. Marilah kita semua menjadi orang bahagia, menjadi orang sadar. Jadi semua. Karena kalau sadar pasti di otakmu itu udah nggak ada lagi makhluk. Kalau kau sadar di otakmu itu nggak ada lagi surga. Kalau kau sadar, maka inilah penghujung perjalanan hidupmu adalah sidroh al-muntaha. Kesadaran yang sempurna dari semua. Ya. Maka salah satu cirinya tadi adalah sudah la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak lagi keraguan di hatinya. Tidak lagi kenapa dan bagaimana. Bagaimana mungkin kau masih bertanya kenapa? Kenapa saya miskin? Kenapa saya kenapa? Itu adalah orang adalah merupakan jaksa di pengadilan Allah yang menuntut Tuhannya tidak sempurna. Menuntut Tuhannya lalai. Menuntut Tuhannya tidak adil. Orang yang bertanya itu. Dan lain sebagainya. Padahal yang tidak adil, yang lalai adalah dirimu sendiri. Kitalah yang mendolimi diri sendiri, kita sendiri. Kitalah yang menghalangi Allah dari yang selain Allah. Itu ya sahabat tadi semua ya. Maka luruskan niat. Ilahi anta maksudi waridhauka matlubi. Itulah maka atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka ciri yang sadar kedua karena tubuhnya sudah jannatun na'im rujismaninya. Kemudian adalah hatinya sudah jannatun tubuhnya sudah jannatul ma'wa. Hatinya sudah jannatun na'im. Kemudian ruhnya sudah sudah jannatul firdaus dan sirnya sudah jannatul qurbah. Maka tiada yang lebih indah di dirinya kecuali Allah. Kenapa? Karena dan dia sudah mengerti ternyata yang ada itu hanya Allah. Itulah ciri orang sadar tidak akan melihat lagi ada surga yang selain Allah. Dan surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khataral yasaduf adalah Allah. Allah lah surga itu. Karena yang ada itu hanya Allah. Materi segala yang materi ini. Segala yang materi ini. Termasuk tubuh kita. Apapun itu. Tidak ada. Itulah kenapa. Lawannya wujud adalah Adam. Tidak ada. Kalaupun ada. Lawannya juga. Adam adalah alif dalam mim. Allah dalam Muhammad. Hanya Allah lah dalam segala yang mawujud ini. Pada Muhammad ini. Maka kata apa? Segalanya hanya Allah. Pada wujud Muhammad. Pada rupa Adam. Nah orang yang sadar itu sudah mengeluarkan identitas dirinya sebagai Adam. Kalau Ibrahim sudah sembelih Ismail. Ismail adalah rasa memiliki pada dirinya. Memiliki wujud. Memiliki hidup. Memiliki melihat. Memiliki mendengar. Dia sudah menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya. Syariatlah disebutnya. Maka apapun yang dikerjakannya adalah syariat.
Apapun yang dikerjakannya adalah sholat syariat. Pada gerakan sholatmu ataupun bukan sholatmu, ke kantormu, ke sekolahmu, kemanapun. Kemanapun kau bawa masjidmu itu, ada masjid pada dirimu. Kau memegang hutan akan amanah. Kau memegang laut tidak jadi bajak laut. Kau memegang hutan tidak jadi Tarsan. Kau memegang menteri agama. Kau amanah, 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 amanah. Karena tubuhmu sudah aminah. Tablik, patona, syidik. Dari semua. Ya. Karena Muhammad tidak ada. Kecuali pada tubuh yang aminah. Pada tubuh yang amanah. Patona, syidik, tablik. Ya. Tidak mungkin ada Muhammad. Kecuali syaratnya tadi. Maka syarat menjadi Rasul adalah 4. Syidik, amanah, tablik, patona. Itu sifat tubuhmu. Syarat menjadi Nabi. Maka Ahad akan melebur pada Ahmad. Ahmad akan melebur pada Muhammad. Muhammad akan nyatalah fiilnya pada tubuhmu menjadi Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah orang yang sudah Muhammad. Dan Muhammad yang sudah datang dari Ahmad. Ahmad sudah lebur dari Ahad. Dari semua. Satu. Hanya terminal saja yang berbeda. Dari semua ya. Sebagaimana kata Abah juga. Satu kayu. Terminalnya pada kotak. Ini disebut meja. Kayu. Pada saat berada pada pintu. Kayu. Tergantung di mana kamu berada posisinya. Sama saja pada diri kita, mulki, malakut, jabarut, lahut itu satu. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah itu satu. Maka bagi orang yang sudah sadar, dunia ini surga, udah. Sesuai dengan dalil Allah dari awal. Wa idh qulna ya Adamu uskun, anta wa zawjukal jannah, wa kula minha ragadan. Maka semuanya sudah jannah, semuanya. Inilah alam materi ini yang tadinya materi, yang tadinya fana. Yang tadinya fana, sekarang abko. Nah, setelah abko pandanganmu, maka dia bako. Karena sebenar-benarnya yang muhadas adalah yang kodim. Allah disebut kodim karena belum wujud. Di pada saat dia sudah tajalli, sudah wujud, maka disebut dengan adalah muhadas. Tapi yang muhadas pada saat dikembalikan kepada yang wujud, kepada yang kodim, dia abko. Wal akhiratu khairu wa abko. Maka pada saat engkau abko, maka engkau bako bersama bakonya Allah, sahabat. Maka semua materi ini akan datang kepadamu. Semua makhluk menjadi bidadari kepadamu. Karena engkau sudah abko dari semuanya. Semuanya mencintaimu. Kau mencintai dan dicintai. Kau menyayangi dan disayangi. Kau sudah menjadi magnet dari segala magnet. Dari semua. Karena engkau sudah panah dirimu. Maka tajalilah Allah pada dirimu. Maka Allah pun sudah membunuhmu. Tadi. Innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa anadiyatahu. Hai hambaku. Karena engkau sudah mencintaiku. Bagaimana engkau mencintaiku? Engkau ridho padaku. Raditu billahi rabbah. Bagaimana raditu billahi rabbah? Ridho. Sebetulnya ini adalah wujud. Wujud yang diwujudkan. Bayangan dari sang wajibul wujud. Bukan bayanganmu. Bukan wujudmu. Kau tempatkan dirimu sebagai Adam. Tidak ada. Itulah cirinya. Ya, di antara satu cirinya adalah. Maka dunia ini yang tadinya fana. Menjadi abko bersamamu. Yang tadinya makhluk. Sudah tidak lagi makhluk. Semuanya adalah perwujudan sang khalik. Baik pada jamal, pada jalal, pada kohar, maupun pada kamalnya. Jadi, disinilah sahabat yang disebutkan mala ainun ro'at. Mala adalah udunun samiat. Bukan lagi masalah mata. Dan juga bukan masalah telinga. Bahkan juga wala khotor. Bukan lagi masalah rasamu pada dadamu itu. Semuanya. Maka itulah kesempurnaan dalam memandang yang disebut sadar, sahabat. Abah bukakan karena masih banyak yang bertanya. Walaupun nanti, kata Abah, cirinya orang yang sadar itu tidak akan nanya. Masa orang sadar nanya? Tadi semua.
Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu kamu nggak sadar semuanya. Ya. Maka Abah selalu mengajak, ayo bangun dari tidurmu. Dari semua. Karena pada dasarnya kata baginda Nabi pun kehidupan ini tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Jadi kita bangun dari tidur. Ketika mati dia baru bangun dari tidur. Tapi kau menunggu mati untuk bangun dari tidur terlambat. Berarti kau akan siap-siap menghadapi neraka di kehidupan yang akan datang. Karena kau belum bangun dari semua. Bangunmu setelah mati. Terus apa yang kau raih di kebangunan nanti itu? Bangunlah sekarang. Supaya kamu bersamanya sekarang. Menjadikan dunia ini jannatul ma'wah untuk. Menjadikan hatimu jannatul na'im. Jannatul firdaus. Dan jannatul qurbah. Sekarang. Bukan nanti. Syaratnya sembelih di Al-Baqarah. Tadi semua. Atau surat apa namanya? Al-Kausar. Rasakan telaga Kausar sekarang. Inna a'tayna kal Kausar. Syaratnya pasalli. Syaratnya adalah jadikan tubuhmu Muhammad. Pasalli bukan sholat. Sholawat. Pasalli li rabbika. Rabbika. Ingat itu. Siapa Rabbika itu? Siapa Robnya Muhammad itu? Allah. Siapa Robnya dirimu itu? Ya Allah. Mana Robnya pada dirimu? Pasalli. Jadikan tubuhnya sholawat. Kamu Muhammadkan dirimu. Kalau kau nggak ada Muhammad, kalau kau bukan Muhammad, berarti kau tidak akan. Pasalli li rabbika wanhar. Hei Adam, berkurbanlah, sembelihlah dirimu. Tuh. Maka Allah ingatkan pada Musa, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh. Kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, sembelihlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Mana kampungnya? Nih, kampung si Adam. Kampungnya identitas. Kampungnya pengakuan. Kampung palsumu. Kampung kepanaanmu. Kampung kesusahanmu. Supaya nanti kampung ini menjadi abko. Kampung kebahagiaanmu. Kampung kesenanganmu. Karena orang yang sudah sampai pada Idul Fitri. Yang sudah kembali ke kampungnya. Maka tubuhnya pun akan menjadi abko. Maka segala isi dunia ini menjadi surga kepadamu. Dari semua. Karena bagi Allah, setelah engkau mampu melihat dirinya pada segala yang maujud, tiada lagi keraguan pada dirimu. Dia tidak khawatir jiwamu akan rusak. Karena engkau sudah mampu melihat dengan benar. Melihat dia pada segala yang maujud ini. Tapi kalau bagi orang-orang yang masih tertipu dengan segala yang nampak ini semua, tidak mampu melihat Allah, tidak akan pernah diizinkan kepadamu. Ya, tidak pernah diizinkan. Karena sayangnya dia padamu, dia tidak akan izinkan. Maka itulah Abah Setu berkata, kalau kau datang ke Abah Setu cari dunia ini, tapi tidak untuk bertemu dengan Allah, tidak usah buang-buang waktu. Buang-buang waktu Abah. Dari semua. Ya. Maka ingat itu ya. Catat baik-baik. Sebelum kalian datang ke sini, pikirkan baik-baik. Dan Abah tidak mengundang kalian ke sini. Dari semua. Sebelum kalian sejalan dengan tujuan Abah. Disinilah jangan salah melihat, salah tujuan. Ya. Yaitu sahabat, ya. Karena bagaimanapun cara engkau melakukannya akan sia-sia. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apapun yang kamu lakukan hanyalah kesia-siaan. Maka pasolli li rabbika, solawatkan tubuh, jadikan tubuh, kenali 5 Muhammad pada dirimu. 1 Muhammad itu. Tapi etapenya beda-beda. Sama saja. 1 alam itu. Mulki, malakut, jabarut. 1. Tadi. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani. 1 pada dasarnya. Syariat, torekat, hakikat. 1 pada dasarnya. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. 1 pada dasarnya. Nah, itulah maka. Hanya istilah saja. Sesungguhnya tentang tadi. Untuk memahami manusia ada setiap lapisan ke lapisan. Seperti kami mengelupas bawang. Tahu. Bau bawang itu sampai dalam pun bau bawang. Kamu kupas luarnya. Tetap
Kamu kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Kami kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Kamu kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Sampai habis kupasan terakhir, yang hilang hanya rasa, yang bau bawang. Kau bisa merasakan hadirnya bawang. Nyata. Tugas kamu hanya menelanjangi saja. Bukan, sama saja. Pada saat kamu hari ini baju, kembalikan pada kain. Pada saat kamu kain, kembalikan pada benang. Pada saat kamu benang, kembalikan pada kapas. Itu saja. Pelajaran, syariat, leburkan pada torikot. Torikot, leburkan pada hakikat. Hakikat, leburkan pada makrifat. Bukan terjebak di syariat. Bukan terjebak di torikot. Inilah yang terjadi hari ini. Orang torikot tertipu dengan torikotnya. Orang syariat tertipu dengan syariatnya. Orang hakikat tertipu dengan hakikatnya. Orang makrifat pun tertipu. Karena orang makrifat tidak mungkin tertipu. Dia tertipu karena masih dia ngaku makrifat. Ngaku makrifat itu belum makrifat. Pasti tertipu. Inilah yang harus dipahami. Ya, leburkan, 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 leburkan. Maka tubuhmu adalah akan menikmati surga itu sendiri. Ya sahabat. Ya. Maka rasakan af'al Allah pada tubuhmu. Rasakan nur asma Allah pada hatimu. Rasakan nur sifat Allah pada dirimu. Dan berhentilah menganggap Allah itu sosok yang duduk di atas aras. Dari semua ya. Dia sudah melebur pada semua alam materi ini semua. Ya. Melebur dari semua. Tergantung kamu melihatnya. Dia ada. Kalau kamu sudah pasolli li rabbika wanhar. Wanhar. Kurbanlah. Sembelihlah. Surat Al-Baqarah. Sapi betinamu itu. Yang tidak pernah digunakan membajak. Yang tidak pernah digunakan pengairan. Yang berwarna kuning. Yang berkulit kuning. Yang tidak berkulit belang. Sembelihlah dia. Untuk apa? Apakah sembelih itu satu karena dia menyayangimu pada dohir dan batinmu. Karena sebelum kau menyembelih diri dohirmu, dia tidak bisa menyempurnakan. Karena terhalang oleh diri dohirmu yang najis. Diri dohirmu itulah yang masih, junub pada Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan kau menyentuhnya, kecuali kau telah mensucikannya. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan, lepaskan aku 4. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan aku 3. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan aku 2. Sampai kau lubur pada sejatinya aku. Jadi bukan tentang aku, dia dan kamu. Bukan tentang kami, kamu dan aku. Tapi ini tentang aku. Sejatiku. Dari semua. Tidak ada yang lain kecuali aku. Hanya aku dan aku. Berhentilah kau mengaku-ngaku sebagai aku. Berhentilah kau merampok wujudku. Berhentilah kau mengaku-ngaku hidup. Berhentilah kau mengaku-ngaku. Maka kembalilah pada Muhammad untukmu. Dari semua. Inilah sahabat yang harus dipahami dalam perjalanan. Dari semua. Ya. Di penghujung orang bahagia itu hanya rasa. Hanya air mata. Semua. Ya. Tidak ada lagi yang selain Allah. Sudah padam. Itulah Allah sampaikan. Kalau seandainya bidadari Allah itu didohirkan di dunia. Satu kelingkingnya bisa membuat dunia ini hangus. Ya. Karena hakikat bidadari adalah Allah itu sendiri. Maka pada saat engkau sudah bersama Allah, merdekalah engkau dari siksaan gonjang-ganjing isi dunia ini. Dari semua. Ya. Terbakarlah seluruh isi dunia ini. Tidak lagi yang indah bagi matamu. Kalau sudah pandanganmu demikian, maka dunia ini sudah aman kepada dirimu. Dari semua. Tidak lagi abring-abringan, neangan sene, bawa obor. Nah, ini orang sekarang ini, orang Islam, abring-abringan, cari api, bawa obor. Semua. Dia lupa bahwa yang dia bawa adalah obor. Tidak lagi tiap pagi, pergi petang, pulang malam, pagi petang, pulang malam, mencari rezeki. Karena dialah marzu. Pada saat rozik tadi, sudah bersatu dengan marzu. Karena dia la raiba fihi. Karena dia sudah sembelih bagian luarnya. Makanya dia tidak lagi khawatir pada hidupnya. La tahzan innallaha ma'ana. Selalu dianjari.
pada dirinya. Semuanya Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Aku Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Si Adam itulah, si Umar, si Utsman, si Ali, siapapun dia, si Muhammad, si Fahrudin, Hasanuddin, Jubaidah, Nani, Siti, sembelihlah keberadaan dirimu. Karena kau tidak akan sampai pada kenal kepada sejatinya aku kalau masih terjebak pada kulitmu itu. Pengakuan itu semua. Ya, itu saja barangkali sahabat yang harus dipahami. Maka insya Allah orang yang sudah hanya bisa kamu merasakannya. Maka itulah perjalanan itu adalah tentang puroda. Perjalanan diri sendiri, setiap individu. Dari semua. Satu manusia, satu kerajaan Tuhan. Dari semua. Ya. Maka itulah kenapa Tuhan berkata. Bahkan Nabi pun berkata, kau membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Pada dasar. Itu maksudnya. Karena pada dasarnya satu manusia itu satu kerajaan Tuhan. Ya. Itulah yang harus dipahami. Ya. Sahabat, ya diantaranya adalah maka yang kamu sadari juga ada tentang nafas masuk, nafas keluar. Orang yang sudah sadar, semuanya sudah zikir. Maka akan nafas masuk itulah yang akan merasakan zikir kulu jasad. Pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sumsum. Pada saat mulutmu sudah dikunci. Bahkan hatimu pun sudah ditutup. Yang ada hanya hilangnya rasa. Karena lebur pada rasa Allah. Dari semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dirasakan oleh kita di dalam kehidupan. Dari semua. Ya. Kalau tidak demikian. Barulah di dalam tubuhmu ada abwabal khair. Abwabal barokah. Abwabal rizki. Abwabal sa'adah. Abwabal parji. Abwabal rahmati. Abwabal jannah. Karena dialah pintu keberkahan semuanya. Ya, abwabal rizki, tidak usah cari rizki, kamulah pintu rizki. Abwabal khair, kamu tidak selalu ada pintu kebaikan. Abwabal sya'adah, pintu kebahagiaan. Abwabal rahmah, pintu kasih sayang. Abwabal jannah, karena engkaulah pintunya. Ya udah, itu. Ya udah, itu saja barangkali yang harus dipahami oleh kita sahabat. Mari kita selama hidup ini maka amalkan adalah minimal di dalam kehidupan kita adalah selalu sampaikan pada Allah bahwa bilangin ke mami besok pagi subuh ke Sukabumi gitu. Ya. Sampaikan pada diri. Bismillahi masyaallah la yasuku khairu illallah. Pandanglah, tiada lagi yang berbuat keburukan. Sandarkan, segala kebaikan itu milik Allah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a ilallah. Segala keburukan pun harus kamu pandang. Tiada keburukan. Khairihi wa syarihi minallah. Pada saat dalang yang baik, dalang yang buruk. Wayang yang baik, wayang yang buruk. Bagi orang yang sudah sadar. Menyaksikan dalang pada Rahwana. Menyaksikan dalang pada Cepot. Menyaksikan dalang pada Arjuna. Menyaksikan dalang pada Bima. Karena kisah wayang itu semuanya adalah dia dalang. Ingin meleburkan asmanya semuanya. Ingin meleburkan, menyatakan sifatnya pada makhluknya semuanya. Kesempurnaan jalalnya, kesempurnaan koharnya, kesempurnaan jamalnya, kesempurnaan kamalnya. Nah, bagi orang yang sudah sadar, sudah tidak ada lagi neraka. Mana ada neraka? Kalau dia hanya ada Allah. Sudah tidak lagi adalah. Maka orang yang sudah sadar sudah tidak lagi raqib atid. Maka tidak lagi dia hitung-hitung pahala. Tidak ada lagi raqib atid. Tidak ada lagi munkar wa nakir. Tidak lagi munkar wa nakir. Nerima ini nolak itu. Nerima ini nolak itu munkar wa nakir. Karena dia tidak ada lagi adalah Malik dan Ridwan. Ya, tidak ada lagi Malik. Karena semua kamu sudah ridho. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khairu illallah. Sudah ridho kamu. Raditu billahi rabbah. Ya ayatun nafsul mutmainah. Irji ila rabbiki radiyah. Kamu sudah ridho. Mana ada malaikat Malik pada saat sudah ridho. Kamu sudah Ridwan. Ridwan. Kamulah Ridwan itu. Kamu ridho.
Bahwa yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang bicara hanya Allah. Sesungguhnya kamu hanya menikmati tiap hari pada wujud Allah. Kamu hanya menikmati pada hidup Allah. Kamu hanya menikmati pada basar Allah. Kamu hanya menikmati pada itulah ridwan. Maka orang yang sudah ridwan tidak ada lagi malik. Tidak ada lagi penjaga neraka. Tidak ada lagi neraka wel, neraka syakor, neraka jahim, neraka jahanam. Tapi kalau tidak ridho, kau akan berhadapan dengan neraka wel, neraka syakor, neraka jahim. Apa itu? Semua itu bukan bicara tentang dibakarnya tubuhmu di akhirat nanti. Tapi terbakarnya jantungmu pada rasa memiliki, takut kehilanganmu. Itulah tentang neraka. Takut hilangnya barangmu. Takut berkurangnya rizkimu. Takut hilangnya hidupmu. Itu Allah bicara tentang jahim, syakor, wel. Rasa terbakar di jantung. Rasa terbakar hartamu pada saat kau keluarkan. Rasa terbakar anakmu yang pada saat diambil sama dia. Rasa terbakar pada saat. Itulah bicaranya Allah. Bukan pada sesuatu tempat. Hanya kepada orang-orang yang belum sadar. Allah masih di kotak-kotak. Allah masih dikurung pada ruang dan waktu. Ingat, Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi dia meliputi seluruh ruang dan waktu. Karena nur cahaya itu akan melebur kepada seluruh ruang dan waktu. Itulah nur afal Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Nur zat Allah. Karena semua makhluk ini hanya tajalliat. Tanajulan. Ta'ayyunan. Alias penampakan. Alias kenyataan. Untuk menunjukkan dia hakul mubin. Nyata dan jelas. Pada segala yang dohirlah yang batin itu jelas. Pada akhirlah yang awal itu jelas. Maka semuanya ada pada dirimu. Yang sudah jadi Muhammad. Semua. Ya. Itulah fasalli li rabbika wanhar. Untuk sampai di situ maka sembelilah Al-Baqarah. Supaya kamu adalah bisa mengembalikan tadi semua ya. Tadi pada rokok LE-mu tadi semua. Rokok LE, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Setelah kau LE, kau akan tersembelih. Masuklah keluarga Ali Imran. Ruhmu sudah jadi Isa. Isa ruhullah. Isa Abdullah. Tubuhmu sudah jadi Maryam. Tuh. Ingat surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad. Hanya tubuhmu yang sudah jadi Maryam. Yang sudah. Kenapa? Di Kaf Ha Ya Ain Shad. Maryam bisa mendapatkan apapun. Karena tadi Maryam sudah kembali pada Allah. Kau sudah jadi Maryam. Maka sekarang masuk kamu ke dalam surat An-Nisa. Jisamsu. Jisamsu. Ada 2 rakaat. Dohir batin. 2. 2 subuh adalah 2. Dohir batinmu. Jasad pada ruhmu. Semua. Ya. Duhur. Kakimu 2. 4-nya ruas. Kau sudah jadi Nuh kakimu. Bukan lagi pada kudrat. Bukan pada kaki. Sudah jadi kudrat irodat pada kakimu. Itulah yang dimaksud 2. 3 adalah waktu maghrib. Maghrib itu ada 2 lubangmu. 2 lubang hidungmu. 1 mulutmu. Itu maghrib. Itu Musa. 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 Isa. Hidungmu. Sebetulnya. Musa. Maka disitulah ada nufus. Ada nafas. Nafas masuk. Nafas keluar. Sirullah. Maghrib adalah karena 2 lubang hidung. 1 mulut. Tadi kalau duhur, tadi 2, 3, dan 4 sholat rakaat itu hanya pada duhur, asar, dan isya. Maka 2, 3. 2 dohir batin subuhmu. Sholatnya Adam. Sudah lebur pada Muhammad. Tadi semua. Ya. Syahadat. Masuklah ke dalam sholat duhur adalah Nuh 2 kakimu. Masing-masing 2 ruas. 4. Semua. Pada kudrat irodatnya. Masuk pada asar 4 rakaat pada tangan dengan 2 jarinya.
dengan dua ruasnya. Asar adalah tanganmu. Salatnya adalah Ibrahim. Dari semua. Ya. Maka disinilah kau memerankan ahsin kama ahsanallahi ilaika. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka di situ tidak lagi. Kamu adalah hamba yang kere. Hamba yang selalu merendahkan dirimu. Pada saat Tuhanmu sudah memuliakan dirimu. Walaqad karramna bani Adam. Tuhanmu sudah memuliakan dirimu. Tapi kau hinakan dirimu. Dari semua. Kau adalah limited edition. Setiap manusia berbeda sidik jarinya. Karena kamu limited edition. You are the champion. Kamu adalah pemenang. Karena Allah, orang yang bersama Allah adalah pemenang. Orang yang bersama Rasulullah adalah pemenang. Sahabat. Maka pada maghrib 2, 3. Karena kau sekarang Ji Samsu. 2, 3, 4. Kau sudah terkabirkan masna, wasulasa, waruba. Aku 4, aku 3, aku 2. Sudah menyatu. Ji Samsu. Maka kembalilah kepada aku yang sejatinya aku. Dan surat Al-Ma'idah. Al-Yauma akmaltu lakum. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kenapa 3? Al-Ma'idah ayat 3. Karena Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah sudah bersatu. Shin, hakikat Shin sudah bersatu. Tadi 2, 3, 4 sudah satu. Tadi semua. Maka masuklah surat Al-Ma'idah. Yang ayat ketiga. Hari ini aku sempurnakan. Al-Yauma akmaltu lakum. Wa atmamtu alaikum nikmati. Wa raditu lakumul Islam. Kamu sekarang ridho Islam menjadi agama. Bukan menjadi agama Islam. Tadi semua hanya ngaku-ngaku Islam. Tapi sudah 3. Shin. Ya Shin. Wahai Shin. Ya penutup surat adalah huruf hijaiyah. Shin penutup Al-Quran. Tubuhmu sudah jadi Al-Quran sekarang. Tubuhmu lah Al-Quran. Iqra kitabaka. Iqra kitabaka. Sahabat. Itulah ciri orang sadar. Sudah jadi Shin. Maka ya sudah setiap hari bersolawat. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nuri, anta Ikshirun wa Goli, anta Misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imamal Qiblataini. Kiblat zahir dan kiblat batin sudah jatuh pada diri. Sudah tidak ada lagi aku, dia, kamu. Sudah tidak ada lagi kamu dan aku. Yang ada aku sejatilah nyata pada dirimu. Itulah hari ini aku sempurnakan. Al-Yauma akmal. Kalau tidak begitu, tidak disembelih surat Al-Baqarah, maka siap-siap masuk surat yang ke-6 Al-An'am. Masuklah di situ. Maka sudah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Celakalah orang-orang itu yang tidak menyembelih, yang tidak Fatihah, yang tidak alif lam mim, yang tidak dalikal kitabul la raiba fihi, tidak menyembelih dirinya di Ali Imran, di Al-Baqarah, dan tidak menjadikan dirinya adalah sebagai Abdullah, tubuhnya Maryam. Tadi semua, ya. Tadi semua. Maka dia tidak akan bisa Ji Samsu. Maka dia tidak akan bisa masuk sempurna. Rokok sempurna. Logonya A. Allah kembalilah. Al-Yauma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan. Kau sudah kamil, mukamil. Sudah roji'un. Karena kamu sudah berjalan tadi semua. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Tadi semua. Karena summa hanya dengan summa yumitukum. Kamu bisa summa yuhyikum. Hanya dengan summa yuhyikum. Kamu bisa summa ilahi turja'un. Tadi semua. Ya. Itulah inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sempurna. Kembalilah kamu. Nah, tinggal hidupmu sekarang surga. Yang tadinya panah jadi bako. Yang tadinya makhluk, nampaklah holik. Yang tadinya adalah hanya marzuk, nampaklah rozik. Yang tadinya adalah zikir, mazkur, sekarang telah kelihatan sang zikir. Siapa yang zikir? Berubah semuanya. Sudah fana billah. Akan masuk bako billah.
yang bakobila, tampaklah semuanya. Yang ada hanya dia. Tapi itu bertahap. Maka buat saudara-saudara yang selalu mententangkan, masa Allah dibagi 3? Tauhid itu 1. Iya mas koplok. Tadi semua, pahamilah. Tadi kamu aja untuk menemukan rasa duren dibagi dulu. Kulitnya duren, ketemu daging duren, ketemu rasa duren. Iya, duren itu 1. Tadi semua. Tapi hanya prosesnya saja. Tadi semua. Ya. Bagi orang yang belum sempurna tauhid jangan suka. Terutama saya lihat ini dari kalangan-kalangan Wahabi. Kalangan Wahabi kamu nggak ngerti. Orang apa makrifat? Coba. Nah inilah. Kalau udah jangan mempengaruhi orang lain yang sedang belajar dari semua. Ya. Dengan kedangkalan berpikirmu itu dari semua. Maka saya sudah ingin menunjukkan kepada orang-orang Wahabi itu yang sebalik alam ini, biar dia hanya terjebak dari semua. Ya. Saya ingin perlihatkan kepadanya alam yang selain alam ini, supaya kamu yakin dari semua. Kenapa harus syariat? Kenapa harus dari syariat ke tarekat? Hakikat ma'rifat itu harus berupa proses. Kenapa tauhid itu seperti 3, tapi padahal sebetulnya 1. Tadi Adam, Muhammad, Allah itu 1. Seperti permen sugus. Kamulah Adam, permen sugus itu. Kamulah Adam. Tapi kamu adalah bukan permen sugus itu. Permen sugus itu hanya tajalli dari gula dan manis. Ingat itu. Permen sugus, permen relaksa, permen apapun. Dia tidak ada. Ada semua. Maka yang harus pengakuan kepada yang manis, gula dan manis itu kamu, itulah yang harus kamu leburkan. Hei permen-permen sugus yang masih belum sadar. Hei permen-permen relaksa yang belum sadar. Matikan dirimu, pengakuan keberadaanmu. Kamu diutus oleh si gula dan si manis bukan untuk menyatakan dirimu. Maka itulah pahami Adam, Muhammad, Allah itu. Hei Adam, kamu itu ada bukan untuk menyatakan dirimu. Tapi dirimu akan menikmati, akan ikut menyaksikan, akan masuk ke dalam golongan nikmat. Kalau kamu sadar mengembalikan kewajibanmu. Itulah apa kewajibannya? Aslama. Serahkan, lepaskan pengakuan pada dirimu. Karena engkau adalah telah menutup kebahagiaanmu sendiri dengan merasa adamu itu. Maka itulah sahabat. Maka di bulan Ramadan yang akan datang ini jadikan untuk kita untuk belajar. Mengimsak dari semua. Segalanya, semuanya. Karena yang membuat tidak bahagia adalah dualitas. Dan hidup di alam dunia ini dualitas. Tapi supaya tubuhmu ikut merasakan surga. Maka satukan dualitas itu adalah pada dirimu. Tadi semua, ya. Satukan pada keberadaanmu. Tadi. Maka inilah yang harus dipahami oleh kalian. Tadi semua, ya. Itulah sahabat ya. Yang apa namanya. Maaf ya. Yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Maka jangan lagi tertipu dengan segala apa. Karena ingat, melihat yang paling luar ini adalah tipuan. Kulit, ingat itu kulit. Kulit itu tipuan. Maka kenapa di alam dunia ini banyak didohirkan adalah buah-buahan yang kulitnya menyeramkan seperti duren. Tapi rasanya. Yang penting kan rasanya. Rasanya yang penting. Jangan tertipu pada kulit. Ayublah contoh yang tertipu pada penyakit kulit. Contoh Allah itu tentang Ayub. Nah, ya, marilah bersihkan di dada ini. Satukan adalah dengan rasa. Maka semua agama begini. Dari semua adalah bagaimana menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan Ibrahim pada matamu. Nuh pada telingamu. Musa pada mulutmu. Isa pada hidungmu. Pada dadamu lah Muhammad. Menyatukan Abu Bakar pada matamu. Umar pada telingamu. Pada Utsman pada mulut. Ali pada hidungmu. Satukan pada shad. Di sini adalah menyatukan. Kelimanya Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad.
Ibrahim, Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Muhammad, Nur Muhammad. Satukan pada situ semuanya. Maka semuanya dada. Kebahagiaanmu tentang dada. Belah dada. Bersihkan dada. Dengan apa? Kalimatul taqwa. Kalimatul iman. Kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan ucapan kalimat la ilaha illallah. Tapi merasakan la ilaha illallah. Membuktikan la ilaha illallah. Menghadirkan la ilaha illallah. Mendohirkan la ilaha illallah. Itu lebih utama daripada hanya sebatas mengucapkan. Tapi semuanya diawali dari mengucapkan. Dari zikir ma'agoflatin, kepada zikir ma'ayakdotin, zikir ma'hudurin, zikir ma'goibatin, zikir ma'musyahadah. Semuanya proses. Tadi karena ada syariat, tarekat, hakikat. Maka ucapan adalah syariat. Menyebut di hati adalah tarekat. Merasakan adalah hakikat. Dan menyaksikan adalah ma'rifat. Syariat adalah mulutmu. Tarekat adalah telinga. Hakikat adalah hidungmu. Ma'rifat adalah matamu. Syariat adalah Taurat, Injil, Jabur, Al-Quran. Semua. Ya. Semuanya menyatu. Ma'rifat itu adalah sudah nyata. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Itu saja sahabat sebagai sebagian dari ciri orang-orang yang sadar. Maka nggak usah lagi adalah kamu sekarang sudah menjadi abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Datanglah pada datang hatimu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Pulanglah pada hidup. Pulanglah pada rasamu. Rodiyata mardiyah. Karena kau sudah ridho. Fadhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hambaku. Tuh. Karena kalau sudah jadi hamba Allah, aman. Sudah. Tadi. Man dakhalahu kana amina. Pada saat belum jadi hamba Allah, tidak aman. Karena iblis sudah berikrar. Qala rabbi bima agwaitani. La uzayyinana lahum fil ar. Wala ugwiyanahum ajmin. Aku akan sesatkan semuanya. Ahli tahajud, ahli duha, supi, wali, mursyid. Bahkan Rasul pun banyak yang tercemplung. Aku sesatkan semuanya. Kecuali hamba-Mu. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Yang sudah mukhlas. Itulah yang sudah mukhlas itu yang sudah membunuh dirinya. Mukhlas bukan mukhlis. Mukhlis orang yang sedang belajar mukhlas. Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Tapi mukhlas orang yang sudah ikhlas. Orang yang sudah ikhlas tidak akan mengaku ikhlas. Karena itulah kenapa surat Al-Ikhlas tidak disebut surat Al-Ikhlas. Dia hanya cukup kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi orang ikhlas tidak akan ngaku ikhlas. Itulah sebagaimana surat Al-Ikhlas tidak disebut surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas adalah orang yang sudah jadi merah dalima. Dal yang 5. Sudah menyatu di dada semuanya. Ditarik tadi. Dal yang 5. Tadi. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, 5 Muhammad. Dal 5. 5. Ingat itu. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nyatu dengan Allah. Rasa Allah pada datanya. 5. Sedulur papat 5 pancar. Semua bahasanya. Hu sudah lebur pada lam akhir sudah lebur pada lam awal lebur pada alif lebur pada tasdid. 5. Tadi semua. Dal sudah lebur pada mim sudah lebur pada ha, sudah lebur pada a, alif Ahmad. Alif lebur pada 5. Semuanya ada di dadamu. Semuanya. Pada 5 jari kanan, 5 jari kirimu, 2 jempol tanganmu. Semuanya. Dan 5. Yang 5.
rukun Islam sudah nyatu dari semua. Ya, itu saja barangkali yang ya Abah ingin sampaikan. Sehat semua dimanapun berada, bahagia semua. Ya, marilah kita pahami semua. Mari, terima kasih pada segalanya. Selamat menjalankan saum. Nanti insya Allah selama bulan Ramadan kita akan pada malam barangkali selepas tarawih tadi semua Abah akan melakukan kajian kitab hikam tadi semua ya. Kita kitab hikam kita akan padu dengan apa namanya ada 3 tafsir dari semua dari Ibnu Ajibah, Ibnu Al-Kabir, kemudian Lataiful Isyarah adalah kemudian dari Imam Kusyairi, dan nanti Abah akan bandingkan kepada kalian siapapun yang berkalam asal bersama Allah, mau Ghazali, mau Syamsul Qadir, pasti kalam yang sama dengan Abah Setu. Karena yang dulu, yang sekarang. Yang sekarang itu adalah kenyataan yang dulu. Tapi tidak semua kenyataan yang sekarang adalah kenyataan orang dulu. Pada saat disitulah kalian harus mampu melihat bintang. Mana yang sebenarnya bintang. Bukan asal melihat keluar cahaya. Bisa-bisa keluar dari batu Epredi. Itu semua. Bukan cahaya yang sejati. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.